Halo Sobat Inov, semangat pagi. Selamat datang di Innovation Day, Learn, Share, Innovate. Innovation Day merupakan wadah untuk belajar, berbagi wawasan, dan berinovasi bersama Direktorat IT Telkom Indonesia dengan para ahli di bidangnya tentunya. Perkenalkan, saya Ara yang akan menemani Sobat Inov selama 30 menit ke depan. Sobat Inov, perkembangan Artificial Intelligence atau AI saat ini berkembang sangat pesat loh dan menjadi bagian penting dalam transformasi digital perusahaan. Karena itu, Telkom Indonesia menghadirkan Telkom AI Center of Excellence atau yang biasa kita sebut dengan AI COE sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan inovasi AI di lingkungan Telkom. Di sesi kali ini, kita akan mengenal lebih dekat peran AI COE dalam membangun ekosistem AI di lingkungan Telkom Indonesia. Dan tentunya, hari ini kita juga akan berbincang langsung nih bersama narasumber yang sudah sangat dekat dengan pengembangan AI di lingkungan Telkom. Podcast Innovation Day kali ini mengangkat topik yaitu ngobrol asik tentang Telkom AI COE membangun ekosistem AI untuk masa depan digital Telkom. Sobat Inov, saat ini saya sudah bersama Lead GTM Telkom AI COE bernama Mas Ahmad Wahyudin. Halo Mas, kenal Halo, dong. aku dengan Wahyu Aku Araf. dengan Aras. Kenapa aku udah tahu namanya dulu ya? Aduh, udah ke-spill nih Namanya Mas. juga AI ya. Iya, AI, betul banget. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Bara. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah di-invite ke sini ya. Alhamdulillah, karena kita akan sharing-sharing nih bareng Sobat Inov tentunya. Siap. Seperti itu. Karena Mas Wahyu udah ada di sini nih, pasti Sobat Inov pasti juga bakal penasaran dong, Mas Wahyu di sini mau ngapain, mau bahas apa. Nah, karena dari spill nih Mas di awal opening dan juga ada judul juga ya di Sobat Inov sekalian. Jadi di sini kita ngomong-ngomong nih Mas soal AI COE atau AI Center of Excellence ini. Mungkin banyak nih Mas dari kita tuh yang belum tahu nih AI COE itu apa sih? Karena kayak kita tahu nih wujudnya, tapi yang mana ya? Belum tahu. Mungkin Mas Wahyu bisa dijelasin gitu tentang AI COE ini terutama di Telkom Indonesia. Oke, jadi gini Ra. Telkom AI Center of Excellence itu sebenarnya sebagai program strategis untuk mengkoordinasikan dan mempercepat pemanfaatan AI agar dapat digunakan oleh masyarakat luas, Ra. Oke nih Mas, kapan di launchingnya si AI COE ini? Kan mungkin dari Sobat Inov dan aku juga kepo nih, kapan pertama di launchingnya AI COE ini? Ya, sebenarnya kita umurnya ya kurang lebih setahun lah, Ra, ya. Karena waktu itu kita di Telkom AI Center of Excellence launching di Bali, langsung sama Pak FRD, sama Bu Vera, Dir Ebi sama Dir ITD, itu di bulan Agustus 2025, Ra. Wah, berarti masih baru juga ya Mas Betul, CS. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, karena tadi Mas Wahyu udah jelasin nih tentang AI COE, sebenarnya apa sih Mas kelima pilar itu tuh? Mungkin dari Sobat Inov dan aku sendiri juga perlu tahu nih 5 pilar itu apa. Yes, berarti tadi kan, pengertian sudah kan, Ra, Telkom AI Center of Excellence itu apa. Nah, ada 5 pilar pendukungnya. Wah. Namanya pilar kan kita mendukung, Ra. Apalagi pilar rumah tangga tuh, Ra. Waduh. Wah, itu sangat mendukung sekali tuh. Nah, sekarang ada 5 pilar Telkom AI Center of Excellence. Yang pertama, kita ada pilar, AI Campus. Yang kedua, ada pilar AI Connect. Ada AI Playground. Yang keempat ada AI Hub. Sama yang kelima AI Native. Wah. Banyak kan, Ra? Banyak nih. Tapi aku mau nanya juga nih Mas, ke Mas Wahyu. Kalau dari AI Kampus nih, boleh nggak sih Mas di-spill kampus apa aja sih yang udah berkolaborasi nih sama AI COE? Jadi gini, Ra. Telkom AI Center of Excellence itu kan ada 5 pilar. Salah satunya kan yang pertama ini AI Campus. AI Campus itu kita berkolaborasi riset dengan talent-talent yang ada di sana. Salah satu yang kita kerjasamain adalah misalkan nih, Ara pernah dengar nggak TRL, Teknologi Readiness Level itu dari 1 sampai 9, itu biasanya kampus itu cuman TRL 1 sampai 3 aja, di area riset doang. Nah, makanya kalau cuman riset doang kan nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu kan. Makanya butuh bergandengan dengan pelaku industri seperti kita, seperti Telkom. Makanya berkolaborasilah mulai dari kalau di industri itu bisa TRL 3 sampai 9 itu. Jadi berkolaborasi teman-teman kampus mencetak risetnya gitu ya. Nanti go to marketnya itu bersama dengan kita gitu. Udah banyak, Ra, yang sudah MOU sama kita itu sudah 10 kampus, Ra. Sudah PTN, Ra.
udah kampus top-top mungkin ya, Mas, ya? Yoman, yoyo main di Wih, taman. mantep banget nih. Kalau dari aku berarti, 5 pilar itu udah saling berkesinambungan lah ya, Mas, ya Betul berarti, betul. untuk melakukan kerjasama terutama di transformasi digital. Mhm Nah, ini dia nih yang paling ditunggu-tunggu. Aku tuh denger spill-spill sedikit nih, Mas. mhm. Kabarnya salah satu pilar dari yang Mas Wahyu udah sebutin tadi, yaitu AI Connect, bakal ada Oke. hajatan besar-besaran nih. Mungkin Mas Wahyu bisa spill-spill sedikit nih ke Sobat Inov. Mau ada apa sih, Mas, sebenarnya? Oke, mungkin, banyak sobat Innov yang belum tahu, dulu kalau pernah tahu yang namanya Indigo Hub gitu ya, sekarang sudah bertransformasi menjadi AI Connect. Ya, AI Connect itu sekarang sudah 9 kota, 9 kota besar, mulai dari Surabaya, Malang, Bandung, kemudian ada Jogja gitu ya, dan lain-lain sebagainya, ada 9 tuh. Masing-masing aktivitas yang namanya juga connect gitu ya, kita menghubungkan. Jadi di situ ada community base, Ra. Mau komunitas, ada startup gitu ya, ada beberapa, komunitas-komunitas lain juga. Nah, di sana ngapain Mas Wahyu? Di sana menjadi wadah, Ra. Mau mau ada mereka mau bikin event bareng, mau konsultasi bareng, ataupun ada sharing bareng gitu. Biasanya teman-teman Econnect itu, bisa seminggu bisa 3 sampai 4 kali, Ra, mengadakan event gitu, tentang sharing session tentang startup, mau startup produk digital ataupun startup AI itu banyak. Itu makanya, community base-nya kuat banget. Makanya yang hajatan besar itu kita mau taruh di kota besar, ibu Gimana tuh, kota Mas? Jakarta. Di mana tuh? Mungkin Jakarta. Sobat Inov tuh bisa tahu nih karena Mas Wahyu udah mau spill-spill Iya pastinya. iya. Boleh kan, Mas, di-spill ke Sobat Inov? Boleh boleh. Nah, nanti kita akan launching di mana orang, eee, saat upacara, kemudian di-launching oleh presiden kita dan melibatkan banyak pihak. Wah. Karena, AI Connect yang nanti akan di-launching di Jakarta itu bertepatan di kantor Telkom kita yang paling megah di Gatot Subroto. Kemudian bayangin di dalamnya itu nggak cuman ada startup-startup lokal, tapi ada juga global partner. Itu kita space-nya limited, siapa cepat dia dapat, dan bayangkan acara semewah itu langsung akan dihadiri sama presiden kita Republik Indonesia. Wah, berarti benar-benar acaranya spektakuler banget Bener ya, Mas. banget. Benar-benar acara yang besar Iya, dan seperti yang Mas Wahyu bilang tadi, benar-benar sampai nguar nih dan berkolaborasi dengan banyak pihak iya, tentunya, bahkan sampai diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Oke, dari penjelasan Mas Wahyu nih, tadi di awal itu kan ada 5 pilar nih, Mas. yes. Tadi Mas Wahyu tuh udah bahas tentang AI Connect sama AI Kampus. Nah, mungkin Mas Wahyu bisa nih jelasin ketiga pilar lainnya tuh apa aja sih? Karena pasti Sobat Inov juga pada pengen tahu nih. Ya, ada pilar selanjutnya tuh playground sebenarnya. Ra, mau tahu nggak? Playground itu sebenarnya kayak marketplace. Jadi misalkan ini kita sediain khusus untuk teman-teman developer. Jadi kalau misalkan teman-teman developer sudah punya aplikasi gitu ya, terus mau menambahkan, knowledge tentang AI apa gitu, misalkan contoh aku udah punya aplikasi, terus mau ngasih tentang agentic AI, ataupun mau ngasih tentang, chatbot gitu ya. Misalkan mau ngasih aplikasi nambahin fitur chatbot gitu, di sini bisa, Ra. Jadi ini kita sediain untuk teman-teman developer, kita sediain seperti marketplace, dia tinggal plug and play gitu ya, tinggal dilihat aja dia kebutuhannya apa. Ini seperti marketplace, dikunjungin aja, Ra. Di sini bisa dilihat apology.id. Oh, oke, nanti coba nih ya, sobat-sobat Inov mungkin bisa langsung dikunjungin aja nih, biar jadi tahu juga ya kan, Mas? Betul betul. Nah, ini sebagai wadah sebenarnya, misalkan salah satu developer gitu ya, misalkan ada punya teman developer, coba aja suruh ngunjungin apology.id, nanti bisa coba-coba tuh di situ mau aplikasi ataupun, fitur AI yang mana gitu. Oke, mungkin dari penjelasan Mas Wahyu nih, tadi kan udah di-spill-spill juga ya, udah dijelasin juga. Mungkin dari Sobat Inov pengen tahu nih, apa sih AI Hub itu, dan mungkin produk-produknya apa aja sih, Mas? Mungkin bisa di-spill-spill juga Nah, nih. cakep, Kak. Ini yang paling penting nih dari seluruh pilar itu, ini salah satu pilar yang punya peranan sangat penting. Karena di sini banyak produk-produk yang sudah bisa diorder, oleh pelanggan, Ra. Nah, Wih. salah satunya produknya, eee, Big Box AI, Ra. AI-nya Big Box itu sudah bisa diorder juga, sudah go to market dan sudah terlisting juga di NCX. Kalau misalkan teman-teman AM mau nanya, "Emang apa sih Mas Wahyu yang beritanya kan sudah kemana mana nih, di sosial media ada, di media pun mana aja ada," gitu ya.
produknya apa sih? Nah, ini salah satunya. Ini ada produk ada apa namanya? Kita punya produk juga namanya AI Big Box gitu. Itu sudah bisa diorder. Ada juga pijar yang sudah ada AI-nya juga sudah ada, Ocha yang sudah AI-nya juga sudah ada. Itulah. Berarti benar-benar lengkap banget nih Mas ya, produk-produknya tuh juga nggak kaleng-kaleng juga, benar-benar bagus banget Betul sekali, Ra. nih. Jadi penjelasan dari Mas Wahyu ini benar-benar sangat ini banget ya, penuh insight sekali nih. Mungkin bisa dijelasin juga nih Mas, selanjutnya soal pilar yang Yang terakhir ya, iya, yang yang terakhir terakhir. nih, betul banget. Ini peranan nggak kalah penting, Ra. Karena di pilar yang terakhir adalah AI native. AI native. Ya, AI native itu sebenarnya kita menggunakan AI itu untuk kita sendiri, Ra. Jadi kalau misalkan ditanya nih, Mas, kalau misalkan Ara ditanya, "Emang Telkom di mana-mana pemberitaan tentang AI emang karyawannya udah pakai AI?" Nah, ini sebenarnya ada milestone-nya. Mulai dari 2023 itu kita sudah menggunakan AI. Kalau pernah dengar Busy, Busy. ya itu untuk chatbot, beberapa aplikasi yang ada Busy-nya itu kita bisa naik di situ. Nah, kemudian di 2024 kita ada juga MyTens tuh, Ra. MyTens-nya itu di situ ini biasanya teman-teman AM yang make. Untuk TOI, kemudian untuk ngelisting pelanggannya ada di mana aja, biasanya manual. Nah, sekarang pas ada MyTens Nova itu semuanya sudah menggunakan AI. Itu 2024. Kemudian 2025 lahirlah kita, Telkom AI Center of Excellence. Nah, selain itu ada juga untuk di dokumen intelligent platform, Ra. Kita nyebutnya TALIS lah. TALIS itu adalah aplikasi untuk kita mencari dokumen legal. Biasanya misalkan kita mau mencari dokumen legal tentang peraturan lembur itu seperti apa sih? Dicari. Masih manual tuh, lama banget tuh. Lama banget. Lama banget. Pasti maunya yang lebih cepat. Iya, sekarang kan namanya zaman sudah serba AI ya. Digital. Iya, kita tinggal cari aja tuh misalkan dokumen yang ditandatangani oleh Budirut bulan sekian tentang ini, itu langsung dicariin sama AI-nya. Itu untuk membantu teman-teman legal biar seluruh karyawan Telkom khususnya dapat mengakses dokumen legal secara cepat. Itu. Lebih cepat dan lebih akurat juga berarti. Betul. Udah sangat amat mempersingkat juga ini. Yes, itu salah satu aja sih, Nak. Kalau TALIS itu sebenarnya ada juga kita ada private, ada Telkom GPT, kemudian ada chat aja, dan banyaklah internal masih kita banyak itu. banget berarti ya Mas produk-produknya dan sangat amat bermanfaat juga. Bukan di lingkungan Telkom aja tapi di luar Iya, seperti tapi itu. melalui pilar ini, Ra, Melalui pilar AI native ini kita mau menginformasikan keluar. Ini loh, kita menginformasikan ataupun kita jualan AI di internal kita sudah pakai duluan, gitu. Berarti bukan jual nama tapi jual kualitas juga, Mas. Betul sekali. Dan harapannya semoga AI ini nanti juga bisa dapat berkembang ya untuk teman-teman kita yang di luar sana juga biar bisa ngerasain juga. Nah, dari penjelasan Mas Wahyu tadi kan udah 5 pilar nih. Mungkin ada nggak sih Mas pemberitaan 5 pilar ini biar sampai terdengar nih keluar biar makin banyak penggunanya juga, makin banyak orang tahu juga seperti itu. Cakep, Ra. Itu yang paling penting. Itulah tugas kami tim GTM Telkom AI Center of Excellence, mengkomunikasikan ada apa sih 5 pilar ini. Makanya di tim kami itu salah satu job desk-nya adalah bikin media rilis, kemudian di sosial media, kemudian juga kita memprovide deck eksekutif gitu ya untuk BOD kita. Misalkan Budirut pengen presentasi tentang Telkom AI Center of Excellence, kami yang memprovide. Pak Komang misalkan butuh informasi tentang AI Center of Excellence, kami juga memprovide gitu. Begitu juga Pak FRD gitu ya, Dir IT di kita gitu. Nah, kita tuh udah banyak, Ra, pemberitaan. Per bulan Mei ini kita sudah 1000 something pemberitaan di luaran sana, Ra. Mau media tier 1, tier 2, tier 3. Itu pemberitaan mulai dari event dari 5 pilar ini, event-event AI Connect ataupun event besar yang kita ikutin gitu. Bahkan kemarin kita juga dipanggil sama CNBC untuk menjelaskan tentang Telkom AI Center of Excellence, AI Kumparan juga sama gitu. Nah, intinya banyak pemberitaan yang sudah kita lakukan, Ra. Baik itu untuk sosial medianya kita ada di sosial medianya Telkom Indonesia, IG sama TikTok-nya. Kemudian Living in Telkom, kita juga ada tuh pemberitaan di sana tentang AI Center of Excellence. Kemudian live at DDP itu juga ada pemberitaan itu. Bahkan gak cuma itu, tak, tools yang kita dipakai kan setiap hari kita buka absen ya, diarium. Nah,
ada tuh banner juga tentang Telkom AI Center of Excellence itu, sampai di My Digiland. My Digiland itu ada video tentang pengenalan tentang Telkom AI Center of Excellence ini. Banyak, Kak. Wah, keren banget. Berarti emang udah tersebarluaskan lah ya beritanya di luar sana nih. Betul, untuk internal ataupun eksternal udah. Wah, keren banget nih Mas Wahyu. Nah, selain nama ESOE nih Mas, Iya, belakangan ini kita juga sering banget nih dengar istilah AI ekosistem. Mungkin biar teman-teman nggak bingung atau nggak ketukar nih Mas, sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya nih, antara ESOE dan AI ekosistem? nah menarik nih. Sekarang itu kalau Ara buka di Telkom, IG-nya Telkom Indonesia itu sedang ada kompetisi. Namanya kompetisi pembuatan video AI. Itu salah satu activity yang create dalam program ekosistem itu. Ada dua sebenarnya. Ada I Tell You, kemudian ada I Meet You. Jadi sebenarnya itu AI Tell You sama AI Meet You sebenarnya. Cuman I Tell You sama I Meet You gitu, Ra. Nah, kalau yang apa namanya? Activity yang pertama itu I Tell You itu lomba membuat video menggunakan AI. Itu kalau bisa Ara ikutan tuh. Wih, boleh banget ya. Apalagi Tapi tapi kalau karyawan nggak boleh. Kalau bisa ya saudara apa temen Boleh. kampus disuruh bikin aja yang suka Boleh. AI gitu kan. Boleh bisa langsung berkolaborasi juga ya berarti. Yes, bisa. Pokoknya kepoin aja di Instagramnya Telkom Indonesia. Di situ sudah ada informasinya, kriterianya seperti apa, syarat dan ketentuan seperti apa. Pokoknya di situ hadiahnya banyak banget. Nah, ini sebuah informasi juga nih buat Iya. Sobat Inov. Kalau mau ikutan, mau join, boleh banget langsung dikepoin aja ya Mas ya berarti Betul. syarat dan ketentuannya. Nah, next untuk sesi kali ini kita udah kumpulin nih Mas beberapa pertanyaan dari Sobat Inov spesial buat Mas Wahyu Wow, hari ada pertanyaan juga nih. Ada pertanyaan. Udah dikirim-kirim nih dari Sobat Inov ke kita. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Sobat Inov, seberapa penting creativity di era AI? Apakah nantinya AI lebih banyak membantu manusia atau justru akan menggantikan perannya, Mas? Oh iya, ini mungkin AI sebagai dianggap banyak pihak itu sebagai momok, Kak. Ada AI, wah ntar gue digantiin. Wah ada AI, ntar gue nggak kerja lagi. Padahal di Telkom enggak, Kak. Contoh yang tadi aku sudah sebutin, Telis. Telis itu singkatannya Telkom Legal Intelligence, Kak. Nah, itu sebenarnya untuk bantuin kita mencari dokumen legal biar lebih cepat. Salah satu manfaatnya, karyawan Telkom itu merasa terbantu, Ra, dengan adanya aplikasi Telis itu untuk mencari dokumen legal. Nah, ini baru AI yang benar. Jadi mempermudah cara kita kerja ataupun mempercepat cara kita bekerja. Wah, Itu, Ra. sudah terjawab nih ya Sobat Inov untuk pertanyaan yang pertama nih dari Iya. Mas Wahyu. Benar-benar udah dijawab dan dikupas tuntas nih sama Mas Wahyu. Next ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari semua inisiatif AI COE nih, mana yang ternyata impact-nya paling mengejutkan menurut Mas Wahyu? Kalau dari beberapa pilar yang ada di kita, itu salah satunya pilar AI Connect, Kak. Karena Connect itu sangat bantuin komunitas-komunitas yang di luar Jakarta khususnya gitu ya. Kalau misalkan pengen dapetin informasi tentang, emang seberapa penting sih AI zaman sekarang gitu ya. Terus beberapa komunitas itu merasa terbantu karena mereka akhirnya dipertemukan. Ada wadah, misalkan mereka nggak punya alokasi untuk titik kumpulnya gitu ya. Nah, kalau sudah ada satu titik AI Connect di salah satu daerah itu, komunitas mau dia startup ataupun produk digital lainnya itu, dia merasa terbantu akan adanya yang mewadahi, apalagi dengan nama besar Telkom, otomatis mereka lebih giat lagi mengembangkan riset-riset ataupun produk yang mereka sedang kembangin gitu, Ra. Wah, berarti keren banget nih ya dari penjelasan Mas Wahyu ini dari AI Connect ya. Berarti dia benar-benar maksud dan tujuannya tuh baik dan emang benar-benar memanfaatkan AI. Yes. Nah, ini ada last question nih Mas dari Sobat Inov. Apa aja sih sebenarnya, apa aja inisiatif AI yang sedang dikembangkan di Telkom Indonesia saat ini? Ya, salah satunya tadi ya, kita punya agentic AI, kemarin di-launching langsung sama Pak Komang, waktu event ITD Summit di Bandung. Itu agentic AI itu, AI-nya udah lebih cerdas, dan itu ada di AI Big Box, itu salah satunya. Nah, mungkin teman-teman AM khususnya kalau misalkan mendengar ataupun melihat, video Innovation Day ini,
sudah bisa dikepoin gitu ya di NCX-nya, AI Big Box itu akan seperti apa dan, informasi ataupun, detail-detailnya seperti apa mungkin sudah bisa dikepoin di katalog teman-teman AM. Nah, menarik banget nih Mhm. Mas Wahyu. Terima kasih juga udah menjawab pertanyaan dari Sobat Inov. Menarik juga ya dari topik yang dibahas Mas Wahyu hari ini tentang ESOE tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis aja berarti, namun juga membangun jejaring kolaborasi seperti itu. Terakhir nih dari Mas Wahyu, Iya. mungkin ada pesan terakhir atau closing statement buat Sobat Inov di rumah? Pokoknya tetap pantengin informasi tentang AI Center of Excellence karena banyak gebrakan-gebrakan nantinya. Karena salah satunya kita nanti akan ada launching, besar di Telkom, Gatot Subroto. Kemudian ada juga beberapa event-event yang menanti di depan. Pokoknya pantengin terus informasi tentang Telkom AI Center of Excellence. Wah, udah banyak spill-spill-nya juga ya dari Ya. Mas Wahyu hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi nih Mas, pertanyaan lainnya yang pengen banget ditanya sama aku, sama Sobat Inov juga. Karena keterbatasan waktu nih Mas, mungkin bisa kita lanjutkan di next kesempatan Ya udah berikutnya. selesai nih, nggak Iya, bisa lagi. nanti mungkin di next kita lebih bahas yang dar-der Oke, lagi, kayak baiklah kalau gitu, gitu. Ra. Sobat Inov, akhirnya kita benar-benar di penghujung acara. Terima kasih Mas Wahyu untuk Siap, terima kasih waktunya. juga. Terima kasih juga untuk insight-nya hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Inov yang sudah ikut meramaikan kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman Sobat Inov memfollow Instagram kita di bawah sini. Dan jangan lupa isi feedback juga di bawah sini. Saya Ara pamit undur diri. Innovation Day. Let's learn, share, and innovate. Terima kasih dan sampai jumpa. Semangat pagi, pagi, Pagi-pagi. pagi.